Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin. Sebab kalau seandainya tidak diberikan kesehatan zahir batin, maka tidak mungkin ibu-ibu bisa sampai di musala Umi Salamah ini. Ada orang sehat zahirnya, badannya kuat, makan setiap hari 4-5 kali, tapi waktu dengar azan tidak sanggup untuk melangkahkan kaki ke masjid, ke musala. Itu menunjukkan bahwa mereka ada penyakit, ada yang sakit, yaitu batin mereka. Ada orang batinnya sehat tapi fisiknya sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, demam, panas tinggi, macam-macam. Tidak juga bisa untuk hadir ke masjid atau musala. Karena apa? Karena zahirnya sakit. Tapi ketika ibu-ibu hadir di musala ini menunjukkan bahwa ibu-ibu sehat zahir batin. Dan orang yang sehat zahir batin itu beruntung. Tinggal kita menyempurnakan zahir dan batin. Saya sering sebut kepada ibu-ibu, surga yang kita mimpikan itu hanya menerima orang yang zahir batinnya itu sehat. Zahirnya bersih, batinnya suci. Zahir yang bersih itu diikat dengan syariat. Batin yang suci itu diikat dengan hakikat. Maka itu antara syariat dengan hakikat itu tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Ada tuan guru, kalau nanti buka YouTube ada nanti namanya Tuan Guru Mukhlasan Rosid. Yang diajarkannya sama seperti yang saya ajarkan, Bapak Ibu, karena saya sudah lihat seluruh hampir sebagian besar ceramahnya tersebut. Lalu ada orang bertanya kepada dia, "Wahai Gus, betul tidak apa yang Gus ajarkan ini itu yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya?" Kata Gus Son namanya, kata dia, "Saya kasih amalan untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Tapi waktu mimpi dengan Rasulullah tanya, yang saya ajarkan itu sama atau tidak yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya?" Rupanya Bu, ada jamaahnya itu 4 orang mengamalkan. 4-empatnya itu bermimpi dengan Rasulullah. Dan sempat pula bertanya dengan Rasulullah dalam mimpi tersebut. Ternyata kata Rasulullah, itulah yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabatnya, yaitu semua amal ibadah itu wajib diiringkan antara fikih, tauhid dengan tasawuf. Fikih itu syariat, tauhid dan tasawuf itu hakikat. Maka itu syariat dengan hakikat itu dia mesti beriringan. Ibu-ibu, saya hari ini hanya ingin mengajak ibu-ibu berenung saja. Rencana mau melanjutkan tentang 7 haikat zahir dalam sholat, tapi karena kita tidak begitu ramai datang, saya ingin mengajak ibu-ibu berenung. Begini Bu, satu hari ibu-ibu makan berapa suap? Pagi tadi berapa suap makan Bu? 10-20 suap ada? Nasi 20 suap ada? Ada pagi tadi makan 20 suap? Tak sampai. Berapa Bu kalau pagi makan berapa suap nasi? Paling banyak berapa? 10 ada Bu ya? Kurang lebih 10. Berarti Bu, kalau ibu makan pagi tadi 10 suap, tengah hari 10 suap, lalu malam nanti 10 suap, berarti satu hari itu makan nasi itu 30 suap. Ya kan begitu? Kali 1 bulan 30 dikali dengan 30 berapa suap?
9, 3 kali kan 9, tambah 02, 900 suap nasi yang dimakan 1 bulan kali setahun 12. 900 kali 12 sama dengan yang ahli matematika waktu sekolah dulu lah. 900 kali 12 sama dengan 10.800 suap. Berarti ibu-ibu sudah makan nasi 10.800 suap setahun. Kali umur ibu-ibu sampai hari ini, berapa puluh ribu nasi yang sudah ibu makan dalam mulut. Pertanyaan saya, ini kita ingin berenung nih, Bu. Kalau seandainya 1 tahun ibu-ibu makan nasi 10.800 suap, kalau seandainya pagi 10 suap, tengah hari 10 suap, malam 10 suap, tidak tertutup kemungkinan pagi 30 suap, siang 30 suap, malam 30 suap. Kalau 10 suap saja, satu hari 30 suap, berarti 10.800 suap kita sudah makan nasi itu selama 1 tahun. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu, pernah tidak ibu-ibu berterima kasih kepada petani yang sudah menanam padi tersebut waktu makan nasi tersebut? Pernah tidak? Ibu-ibu ditinggal mati oleh orang tua ibu. Bapak kita meninggal misalnya 10 tahun bapak kita meninggal, kita tidak mati kok, Bu. Tapi kalau ibu-ibu ditinggal nama nasi itu tak usah setahun, sebulan, tak usah sebulan, setengah bulan saja, tak usah setengah bulan, seminggu saja ditinggalkan nasi itu, kira-kira kita hidup atau tidak dulu. Nah, bayangkan dulu, waktu makan itu pernah tidak kita berterima kasih kepada petani. Kalau kita bayangkan dulu, karena saya tahu di sini orangnya petani, nanam padi itu tidak cukup 1-2 hari baru bisa tumbuh. Disemai itu benihnya itu 2 minggu baru tumbuh, tumbuhnya pun baru sejengkal. Lalu setelah sejengkal tanahnya itu dibajak, dicangkul, ditebas, dicangkul, sudah itu dikasih pupuk, itu berapa hari? Kadang-kadang bisa 2 bulan lamanya. Setelah 2 bulan baru tadi padi itu ditanam. Setelah ditanam, ditunggu setiap hari-harinya itu, kalau ada tumbuh rumput dicabut rumputnya, itu di tengah panas matahari. Bayangkan para petani tersebut. Setiap hari berapa lama? 7 bulan namanya. Setelah 7 bulan itu padinya mulai kuning, pasang pula nanti apa namanya itu supaya burung tidak makan padi itu. Setelah kuning dituai. Setelah dituai itu pun belum bisa dijual. Dijemur dulu beberapa hari. Setelah dijemur beberapa hari baru dikilang. Setelah dikilang baru jadi beras. Beras itu baru dibawa oleh orang-orang kampung tersebut ke tengah kota, lalu dijual di tengah kota. Sampai di kota ditipu pula oleh pembeli. Kata pembeli, "Oh Pak petani," kata dia, "sekarang beras murah. Tak bisa saya beli harga segini, harganya murah." Alangkah sakitnya hati petani tersebut. Bawa beras banyak ke kota, mau jual harganya murah, karena ditipu pembeli. Mau tidak dijual, di rumah sudah nunggu istri untuk minta duit bulanan, anak menunggu untuk bayaran sekolah. Dengan berat hati, sakit hati, dia jual juga padi berasnya tersebut dengan harga yang murah, bawa pulang. Lalu kita pergi ke pasar, sampai di pasar beli beras tersebut, lalu masak di rumah. Satu keluarga makan 1 tahunnya 10.800 suap. Kita masukkan nasi itu ke mulut kita, tapi kita lupa berterima kasih kepada petani. Alangkah buruknya akhlak kita, Bu. Saya hari ini, Bu, ingin mengajarkan ibu-ibu makan dengan benar. Cara makan dengan benar itu macam mana supaya kita tidak dapat dosa makan? Ibu-ibu, ada satu kitab, nama kitabnya Taharatul Qulub, ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Darimi. Dalam kitab ini itu diceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Allah.
Nabi Musa ini mukjizatnya itu bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi bisa bicara dengan Tuhan, Bu, Nabi Musa ini. Lalu Allah turunkan namanya Lauh. Lauh itu ada lembaran ajaran, Bu. Dalam lembaran ajaran tersebut itu ada pernyataan, tapi jawabannya tidak ada. Pernyataannya ada, jawaban tidak ada. Lalu ketika pernyataannya banyak, Bu, tapi saya ingin satu saja bahas. Lalu Nabi Musa baca, lalu tanya kepada Allah, "Ya Allah, aku baca dalam Lauh yang Engkau turunkan ini, ada satu umat yang Engkau ceritakan, yang umat tersebut kalau dia makan belum lagi masuk nasi makanan itu dalam perutnya, baru masuk dalam mulut, belum masuk dalam perut, Allah Engkau sudah ampuni dosa mereka, ya Allah. Apakah itu umatku, ya Allah? Jadikan itu umatku." Apa kata Allah? "Oh Musa, itu bukan umatmu. Yang makan tadi belum lagi masuk dalam perut nasinya tersebut, makanan tersebut, Allah sudah ampuni dosanya. Itu bukan umatmu Musa, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Jadi kita ini, Bapak Ibu, kita umat Rasulullah, tapi makannya 3 syaratnya, Bu. Nah, ini yang Ibu harus lakukan. Apa syaratnya? Yang pertama, makannya itu sebelum makan Ibu, ini di rumah nanti malam nih, atau sore nanti, atau nanti sebentar lagi. Mau makan itu yang pertama, terima kasih kepada Tuhan dengan membaca Bismillah. Bismillah itu artinya atas nama Allah. Ingat, Bu, yang pengajian kita sebelumnya, kalau disebut atas nama Allah, zahirnya kita, hakikatnya Allah yang memampukan kita makan. Nah, itu dia. Lalu yang kedua, ibu-ibu berterima kasih kepada Rasulullah dengan mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad. Sekarang saya tanya, 2 ini aja dulu, dia ada 3 untuk menyempurnakannya. 2 saja. Kira-kira selama ini makan masih ingat tidak? Bismillah sallallahu alaihi Muhammad, baru makan. Atau makan langsung tak perlu lagi pakai baca. Atau lupa sama sekali. Kalau Bismillah pakai, sallallahu alaihi Muhammad, salawat. Ini yang jarang. Maka kita kalau makan begitu, kita tidak dapat padilatnya. Padilatnya apa? Allah ampuni dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kita makan itu berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab kita bisa makan. Coba bayangkan tadi, Bu. Kalau seandainya seluruh petani di Indonesia ini mogok kerja, tidak mau nanam padi, mungkin kita tidak bisa makan beras. Kalau misalnya orang di mana nih, Pantau ya, Sungai Pantau ini berhenti untuk nanam sayur, mungkin kita tidak bisa makan sayur. Berhenti para nelayan itu cari ikan, mungkin kita tidak bisa makan ikan. Ibu, kalau di sini kan petani, kalau saya orang Tembilangan itu banyak nelayan. Itu mereka jam 9 malam sudah turun ke tengah laut dulu. Sungai-sungai itu dan mereka sudah turun tuh. Nanti balik-balik jam 4 subuh. Jaring itu ditebar. Nanti setelah dapat pagi antar ke pasar. Kalau tidak sebab mereka, mungkin kita tidak bisa makan ikan. Nah, waktu itu yang ketiga syaratnya adalah ibu-ibu mesti wajib berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab ibu-ibu bisa makan. Caranya bagaimana? Gini. Ini nasi misalnya. Waktu mau makan, Bismillah sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, terima kasih pada petani nelayan. Kalau tidak akan sebab mereka, mungkin aku tak bisa makan nasi, tak bisa makan sayur, tak bisa makan ikan, baru makan. Kalau ini 3 ibu buat, maka insya Allah dapat janji Rasulullah, yaitu belum lagi nasi itu masuk ke dalam perut, Allah sudah ampuni dosa kita. Tapi kita lupa, Bu, untuk berterima kasih. Kan saya beli, kata dia, sayur. Memang betul Ibu beli sayur. Tapi kalau dia tidak mau nanam sayur, kita tidak akan bisa makan sayur. Kita memang beli beras di pasar. Tapi kalau mereka tidak tanam beras,
mungkin kita tidak bisa makan nasi. Coba ibu bayangkan, pernah tidak kita terima kasih kepada petani, kepada nelayan tersebut, karena sebab mereka lah kita bisa makan nasi dan bisa makan ikan. Maka mulai hari ini Bu, mulai hari ini, kalau seandainya ibu-ibu makan, ingat, pertama terima kasih kepada Allah dengan bismillah, terima kasih kepada Rasulullah dengan sallallahu alaihi Muhammad, terima kasih kepada petani dengan mendoakan kepada mereka, kepada Allah, mudah-mudahan mereka itu dipanjangkan rezekinya. Maka mudah-mudahan kita mendapatkan janji daripada Rasulullah, kalau kita makan itu belum masuk lagi nasi itu dalam perut kita, Allah sudah ampuni dosa kita tersebut. Nah ini Bu, yang ini langsung bawa balik, langsung dipakai. Kalau kemarin kita sudah belajar wudhu, dan mulai wudhunya disempurnakan, ya wudhunya sudah mulai disempurnakan, atau lupa sama sekali. Nah mudah-mudahan tidak lupa, wudhunya tersebut diamalkan. Mau mulai sembahyang, ingat, buka sejadah, masuk dengan kaki kanan, baca istighfar 3 kali, salawat 3 kali. Sudah itu nyatakan dalam hati kita, ya Allah, jasad dan ruku ini berasal daripada Nur Muhammad. Baru mulai sembahyang, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin sampai habis. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya itu harus ada isinya, yaitu jangan sampai ada kita, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Baru sembahyang seperti biasa sampai salam, insya Allah sholat kita itu diterima Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah berserah diri di awal-awal sebelum sembahyang. Maka itu yang ini diamalkan, jangan tidak Bu. Mulai dari wudhu zahir batinnya, memulai sembahyangnya, dan sampai habisnya jangan tidak diamalkan. Dan yang hari ini sedikit nih, tidak banyak, tapi ini diamalkan. Kalau ibu-ibu makan jangan lupa, nanti kalau makan kue ini bismillah sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, terima kasih kepada para petani dan para pekerja, karena mereka mungkin aku tak bisa makan, dalam hati ini banyak-banyakkanlah rezeki mereka makan. Ini suami-suami ibu petani atau pejabat nih? Petani. Nah, sambil apa? Sambil kita mendoakan suami kita yang bekerja sebagai petani. Petani itu kaya, lebih kaya nih petani daripada dosen macam saya. Nah itu dia Bu, maka itu hari ini jangan lupa, yaitu kita menyempurnakan cara makan kita itu dengan 3 syarat, yaitu berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah, dan berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab kita itu bisa makan. Baik ibu-ibu, kira-kira ada tak yang mau ditanyakan Bu? Boleh? Sebelum kita nanti tutup misalnya, ada tidak yang mau ditanyakan? Bebas saja Bu, pertanyaannya apa saja boleh. Karena apa, pertanyaan semakin sulit semakin mudah dijawab. Jawabannya saya tak tahu, saya bilang nanti saya cari tahu. Boleh Bu, ini karena mungkin hari mau hujan banyak yang tidak datang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Nanti insya Allah bulan depan saya akan fotokopikan amalan-amalannya Bu. Nanti ada amalan-amalannya, nanti saya fotokopikan. Boleh. Kira-kira ada tambahan dari Ustaz? Dari Ustaz Udin, silakan. Ada. Ada yang menanyakan ibu-ibu? Boleh. Kalau ada. Bebas saja. Nah boleh. Nah Bu, kalau minum itu, cara Rasulullah itu minum begini Bu. Kalau misalnya minum ini air kan, Rasulullah itu minum biasanya dengan 3 tegukan saja. Jadi tegukan
tegukan pertama Bismillah. Nanti sudah terasa masuk ke dalam perut, langsung dibaca Alhamdulillah. Itu cara Rasulullah. Teguk sekali lagi Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim boleh. Nanti terasa sampai di perut, Alhamdulillah. Sampai 3 kali teguk. Biasa Rasulullah 3 kali teguk. Dan fadilatnya apa Bu? Fadilatnya selama masih ada air yang ibu minum tadi yang baca Bismillah dan Alhamdulillah itu ada dalam perut, ibu-ibu akan ditahan oleh Tuhan untuk buat maksiat. Itu fadilatnya. Jadi kalau kita kan bobok alhamdulillah kenyang sehat. Kadang pakai botol ini juga gitu kok. Sampai habis langsung ini segar badannya. Apalagi kalau udah pernah bekerja di kebun cangkul-cangkul bawa minum gini loh. Oh, sampai habis 1 botol bisa lah kerja lagi. Nah, padahal Rasulullah mengajarkannya begitu. Minum Bismillah 1 teguk sampai terasa dalam perut airnya Alhamdulillah. Itu 3 kali dibuat, 3 kali tegukan. Selama air itu ada dalam perut ibu-ibu, Allah tahan kita itu untuk buat maksiat. Nah ini dia Bu. Maka itu memang wajib kita ngaji dan wajib bertanya ibu-ibu supaya saya pun bisa menjawab. Nah, 2 ini diamalkan dan luar biasa nih Bu. Jadi mulai nanti makan ingat ya Bismillah, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah terima kasih kepada orang yang jadi sebab aku bisa makan. Minum juga begitu sama tadi seperti yang tadi. Baik, kira-kira ada yang mau tanyakan lagi boleh? Kalau tak ada, hari itu mau hujan. Iya. Karena dari rumah saya ke sini hampir 1 jam. 1 jam. Kalau misalnya cepat bisa 40 menit. Baik, kalau tidak ada